Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin." Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Al-Manar, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang sama-sama kita banggakan ibu bapa jamaah solat Isya dan Tarawih. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di malam yang mulia ini Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, sesuai hadis yang Ustaz sampaikan tadi, pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka itu ditutup. Kemudian iblis atau setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan atau iblis itu di bulan Ramadan itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat-sifat iblis atau sifat setan tetap ada pada diri kita, ibu bapa rahimakumullah. Maka ada beberapa rahasia iblis terhadap manusia. Suatu saat ibu bapa rahimakumullah, selesai Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, maka tiba-tiba terjadilah banjir yang luar biasa. Maka umat Nabi Nuh itu naik di atas kapal. Di tengah banjir yang luar biasa itu, Nabi Nuh alaihissalam melihat ada manusia yang mulutnya itu mirip dengan sapi. Maka Nabi Nuh itu heran dia. Maka dia bertanya kepada makhluk tersebut, manusia itu, "Wahai fulan, siapakah engkau?" Maka manusia yang mulutnya itu mirip dengan sapi berkata, "Aku adalah iblis. Kenapa engkau bisa masuk ke dalam kapalku ini, sedangkan yang masuk ke dalam kapalku ini adalah orang pilihan, orang yang percaya bahwasanya aku adalah Rasulullah, orang yang percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau bisa masuk ke dalam kapalku ini?" Maka iblis itu mengatakan, ibu bapa, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka rahasiaku terhadap engkau dan umat engkau. Ada 5 perkara tapi aku hanya bisa menyampaikan 3 perkara. Yang 2 perkara itu adalah betul-betul rahasiaku terhadap engkau dan umat engkau.
Ketika Nabi Nuh alaihissalam, ibu bapa, sedang berbicara dengan iblis tersebut, datang malaikat Jibril. Wahai Nabi Nuh, yang 3 perkara itu engkau tak perlu. Yang engkau perlukan hanya 2 perkara. Maka Nabi Nuh dan iblis itu negosiasi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, negosiasi itu bukan sekarang saja. Dari dulu. Awaknya boleh oto oncak, harogo murah. Itu negosiasi itu. Ibu boleh jilbab hari raya untuk Idul Fitri besok, boleh mukena modelnya yang terbaru, yang bagus, harga murah. Itu negosiasi itu. Maka terjadi negosiasi antara Nabi Nuh dengan iblis. Maka terjadilah kesepakatan, iblis mengatakan 2 hal dan menyimpan 3 hal. Apa rahasia engkau terhadap kami, kata Nabi Nuh. Yang pertama, jika ada di dalam diri manusia sifat iri hati, sifat dengki, sifat hasad, maka aku mudah melemahkan iman manusia. Jika ada dalam diri kita, ibu bapak, iri hati, dengki, hasad, maka aku mudah melemahkan iman manusia. Iri hati itu, ibu bapak, sebagaimana yang telah kita ketahui, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu iri hati itu. Dengki itu, ibu bapak, ketika orang mendapatkan rezeki atau nikmat yang luar biasa, kita muncul marah, emosi terhadap mereka. Sedangkan hasad berusaha menghilangkan nikmat atau rezeki yang dimiliki oleh saudara kita itu. Di sini tak ada. Ya Pak ya. Di siko tak ada. Iri hati itu, ibu bapak, kadang awak sama-sama korojo di kantor. Pangkat golongan samo. Kok bisa Pak tu boleh pajero spot? Abang mobil lamo aja tak boleh dah bang. Untuk makan aja payah. Muncul tuh iri hati, dengki, hasad. Padahal bapak itu selain dia bekerja di kantor itu, dia memiliki 100 hektar sawit di kampungnya. Tentu tak boleh pajero spot tuh ya. Tapi kita, karena kita mencari kesalahan, kelemahan, akhirnya muncul. Jika itu ada pada diri kita, ibu bapak, maka iblis itu mudah melemahkan iman kita. Ketika bulan Ramadan ini terjadi hal seperti itu, maka cepat kita koreksi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kadang-kadang iri hati itu gara-gara masalah sepele kadang-kadang. Kadang gara-gara ci ayam. Tentu deh ibu ci ayamnya. Bahasa Korea tuh ci ayam. Dek ci ayam itu masuk ke teras rumah awak. Bisa gara-gara ci ayam itu ibu dengan ibu sebelah tidak tegur sapa. Itu bisa terjadi ibu bapak. Masalah hal sepele. Lenyo bisa 2 tahun tak tegur sapa gara-gara ci ayam itulah. Ayam tu kan menetas dia ibu, dapat anak 5. Anak tu bertanya kepada induknya, "Bu, mana bapak kita?" Kata anak ayam itu. Apa kata induk ayam ini? "Bapak engkau tinggal di sebelah rumah ini. Kalau siang dia kerja, sore baru dia pulang nanti. Aku mau nengok bapak bu," kata anak ayam itu. Kalau nyak nengok ayah waang ya, bekoklah sore. Apang pulang sore jam 5. Kebetulan ibu tu lagi ngepel teras bu, pak. Ibu tu baru siap ngepel teras. Datanglah induk ayam dan anak ayam 5 itu. Namanya anak ayam, anak-anak. Tentu berserak ciknya tu, cik ayamnya tu. Itu aja ibu bapak. Bisa kita tidak tegur 2 tahun lamanya. Hal-hal yang sepele. Kadang-kadang apa, aku masang gorden aja di rumah pak. Muncul iri hati, dengki dan hasad awak. Kenapa ju ibu kan ada MOU sebelum bulan Ramadan kok. Di akhir Ramadan pak,
Kalau di Musadi itu cukup sampai jam 9 saja karena ada proyek di rumah kita masang gorden. Kan itu udah MOU-nya tuh. Ibu megang gorden, bapak masang gorden. Memasang gorden aja ibu bapak bisa muncul iri hati hasad dengki itu. Datanglah ibu ko ke abangnya oleh, "Pa, nampak ada apa tetangga sebelah awak tuh? Ngapo dek? Lah masang gorden baru, Pa. Awak bilo." Bapak so lelaki itu masang gorden tengah malam tuh. Muncul sifat iri hati kita, hasad dengki itu ibu bapak. Maka ibu bapak rahimakumullah, di bulan Ramadan ini rahasia iblis itu iri hati, hasad, dengki hilangkanlah. Yang kedua, apa rahasia engkau? Kata Nabi Nuh kepada iblis, jika ada di dalam hati manusia sifat rakus, maka aku mudah melemahkan iman manusia. Simpelnya Pak Ibu, ada rakus dalam diri awak, iblis mudah melemahkan iman manusia. Kadang-kadang Pak Ibu, gara-gara haroto warisan, awak bisa bacokak adik beradik. Di siko ndak ado, yakin nambo nak ado, elok so doang siko. Ama awak kan ayah awak dulu kan waktu awak kecil, inyo bakrojo pagi, siang, malam, panas, hujan, tak tahu waktu dia bekerja dia. Satu tujuan ayah dan ibu kita itu agar anak-anaknya tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Maka ayah kita, ibu kita itu bekerja ibu bapak. Qadarullah, dengan usaha yang gigih itu ternyata kita menjadi orang kaya. Uang kayu di kampung kau. Singkat cerita ibu bapak, meninggallah ayah dan ibu kita. Banyak meninggalkan harta warisan kepada kita. Untuk membagi saja bapak ibu, awak bisa bercokak. Kenapa bisa bercokak antara adik beradik gara-gara harta warisan? Karena rakus itulah ada pada diri kita ibu bapak. Sempatlah kita bisa melihat kubur ayah dan ibu kita, pasti kita akan melihat ibu kita itu akan mengeluarkan air matanya. Kalau tahu dek ambo, kalian bacokak-cokak dek gara-gara harotoko, mungkin sebelum mati dulu dan jual saudara. Tidak hina ibu bapak ketika kita tidak mendapatkan harta warisan. Tidak hina kita Dan tidak mulia pula ketika kita mendapatkan harta warisan. Tidak mulia kita. Sebaik-baik warisan yang bapak ibu tinggalkan adalah anak yang soleh dan soleha. Maka apa ibu yang kayo siko, kalau khawatir apa ibu, bercokak besok anak apa ibu yang kayo-kayo siko, oncak wakap kan tu mau soji saja. Biar tontu payah duit dan anak awak tu. Karena kadang-kadang anak awak ko bu tak tahu diri. Tak tahu diri. Cik mengelola harta warisan dia tak bisa dia. Asuwo waktu ini berkorojo kore. Biar tontu payah tinggi mata air tu. Tak salah. Apakah kita berdosa tidak meninggalkan harta warisan? Tak berdosa. Rasulullah ada pun hanya meninggalkan istana untuk anaknya. Tak ada bapak ibu. Rasulullah hanya meninggalkan iman, anak yang soleh dan soleha. Tak ada dia meninggalkan harta. Tapi kalau khawatir apa ibu, anak ibu tak makan, ya tinggalin aja separuh. Separuh ibu je, apa je, separuh tinggalin untuk anak awak. Cukup-cukup makan jadilah. Tapi kalau berlebih-lebih, itu yang dikhawatirkan itu. Di sini tak ada ibu bapak. Ibu bapak rahimakumullah. Maka rakus ini luar biasa. Kadang-kadang bukan masalah harta ibu bapak. Ketika awak babuko pun muncul sifat rakus awak. Ketika babuko, ibu-ibu kan japa pakai Honda, pakai Auto, mancai untuk babuko. Mulai ujung Sumatera sampai ujung Jawa, babahali sadu. Di Aceh, awak boleh mi Aceh, iya enggak? Sampai ke Medan, soto Medan, baboli tu, lontong Medan, sampai ke Sumbar bekok.
rondang kobau, kupuk jangik, sampai ke Riau, Lopek Bugi, Lomang, sampai ke Palembang. Ibu Boli tu empek-empek Palembang, sampai ke Lamongan, ke Jawa. Apa nama pecel lele Lamongan, pecel lele Lamongan, sampai ke Madura, sate Madura. Jadi di waktu berbuka itu ibu bapak, penuhlah meja kita. Itu suasana ketika buka itu bukan ceria lagi, suasana tegang. Apunya pak, aku bagian ayah aku, jeng kakok-kakok, itu ndak pengalaman ambo ya pak ya, memang kejadian tuh, ndak pengalaman ambo. Aku jeng kakok-kakok, aku bagian mama, aku bagian papa, bagian kakak, ini bagian adik, ndak boleh diganggu. Ibu bapak dalam perut kita ini ada panitianya bu, ndak Ramadan aja ada panitia aku. Ini kotong ibu panitia kurban, panitia Ramadan, di perut kita ini ada panitianya. Bagian air kotompe, bagian sate Lamongan di siko tompeknya, bagian empek-empek Palembang di siko, soto di siko. Lah ada panitia tuh. Tapi karena kita rakus, minum, langsung makan lontong, makan sate, makan bakwan, tentu kelabakan lah panitia dalam pawi awak kok. Bapak dia aja dia panitia lah, lapelanya. Lah godang orang tume, tak kan awak lu ngatur-ngatur lenya. Akhirnya bu, setelah babuko tuh pak, tak bisa kita berdiri lagi. Lah ponek, lah konyang, tak bisa berdiri kita lagi, hanya gara-gara makan itu. Maka rakus itu ibu hilangkan. Cukup kita minum seteguk, 2 teguk, kurma 3 buah, itulah barokah tuh. Di mana letak keberkahannya? Kalau seandainya rakus itu ada ketika kita berbuka, maka hilangkan sifat rakus. Terakhir ibu bapak rahimakumullah, rahasia iblis ini ketika Rasulullah SAW sedang bermuzakarah dia dengan para sahabat. Ini dari Muaz. Ketika Rasulullah SAW sedang bermuzakarah, tiba-tiba iblis datang kepada Rasulullah. Maka Rasul berkata kepada iblis itu, kenapa engkau datang kepada majlis yang mulia ini? Kata iblis kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka rahasiaku terhadap engkau dan umat engkau. Salah satu pertanyaan Rasulullah ibu bapak kepada iblis, bagaimana kondisimu ketika ingin bersedekah dan bersedekah? Bagaimana kondisi engkau ketika kami ingin bersedekah dan bersedekah? Ibu bapak rahimakumullah, apa kata iblis? Ketika seorang manusia ingin bersedekah, maka akan kami munculkan dalam hati mereka rasa ketakutan. Takut istri tak makan, takut suami tak makan, takut anak tak makan, takut keluarga tak makan. Gara-gara rasa ketakutan itu, maka kita tak jadi bersedekah. Pasti kita merasakan hal itu ibu bapak. Misalnya waktu kurban, kan gitu. Piti lado kok. Kurban beko, oto kan di Bayu. Ndak kurban, ala awak doket dari Masoji, tokoh masyarakat, lo awak di siko. Akhirnya berlawananlah hati ini, sedekah tidak, kurban tidak, ujung-ujung tidak jadi kurban awak. Jika itu kalah bapak ibu, berarti iblis telah menang melawan kita. Ambu ulang lihat, jika kita ingin bersedekah, maka muncul rasa ketakutan dalam diri kita. Maka bulan Ramadan ini ibu bapak, hilangkan rasa ketakutan itu. Bagaimana ketika kalian bersedekah? Maka kata iblis, ketika manusia itu bersedekah, maka seolah-olah tubuh kami ini, kata iblis, terpotong-potong menjadi 3 bahkan 5 bagian. Maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan, hilangkan sifat rakus, hilangkan hasad, dengki dan iri hati. Mudah-mudahan ibadah
di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kembali menjadi orang yang bertakwa, kembali kepada fitri atau kesucian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.